Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita. Maka dengan nikmat-nikmat Allah ini kita syukuri dengan semanfaat-manfaatnya, dengan sebaik-baiknya. Selain nikmat-nikmat ini kita pergunakan untuk kebahagiaan dunia kita, untuk mencari kesenangan kita. Marilah nikmat-nikmat Allah ini kita pergunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah membimbing kepada kita, menuntun kita agar kita selalu beriktibar kepada beliau, menjadikan beliau sebagai teladan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita agar kita selamat dunia dan akhirat kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah ini saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita untuk selalu istiqomah, selalu konsisten dalam setiap amal ibadah kita. Meskipun ibadah kita kecil, ya, ibadah kita tidak banyak, tapi kalau kita bisa istiqomah, insya Allah itulah yang akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tasba'u, wa min du'ain la yusma'u. Jadi di dalam doa ini ada 4 perkara, ya, bahwa Nabi berlindung kepada Allah daripada 4 hal ini. Yang pertama, tadi di dalam doa Nabi berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, daripada, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Ya, jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang kemudian tidak kita amalkan. Ilmu, tapi ilmu itu untuk keburukan. Ya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ilmu itu ada yang ada manfaatnya, juga ada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu itu ada yang memang digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Ada juga ilmu itu ketika salah menggunakan bisa menjadikan kehancuran. Misalnya ilmu nuklir. Ya, ilmu nuklir itu termasuk ilmu yang mahal, karena di setiap negara itu tidak banyak orang memiliki seorang ahli nuklir. Maka ketika nuklir ini penggunaannya adalah untuk kemaslahatan, untuk pembangkit listrik,
mungkin untuk energi apapun itu adalah baik, ya. Maka ilmu ini maslahat. Tapi kemudian kalau ilmu ini kita gunakan untuk bom, ya, kemudian untuk menghancurkan suatu negara, membunuh orang, maka ilmu itu menjadi ilmu yang tidak manfaat. Baik, tapi kemudian tidak manfaat. Kemudian ada lagi ilmu yang sudah tidak manfaat, tidak baik juga. Misalnya ada ilmu sihir. Ilmu sihir itu kalau dilihat dari segi manapun tidak ada baiknya, karena digunakan untuk merusak orang, membunuh orang, bahkan menghancurkan orang dan lain sebagainya. Maka ilmu ini tidak baik dan tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu dipelajari. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka agar kita ini tidak terjebak kepada ilmu, kita setiap hari ngaji, ikut kajian, ikut baca Quran, tapi tanpa mengamalkan, ya. Maka yang baik adalah kita mendapatkan ilmu, maka kemudian ilmu itu kita amalkan. Maka itulah yang insya Allah akan membawa kemaslahatan untuk kita. Kita punya gelar doktor, punya gelar profesor hebat, pinter, jadi pejabat, tapi kalau kemudian buat korupsi, ini tidak manfaat. Ya. Kita jadi insinyur, kita jadi ini, jadi itu, tapi dalam pekerjaan kita, pekerjaan daripada hasil ilmu kita itu ternyata untuk merugikan orang, untuk merusak negara kita, merusak siapapun itu, maka menjadi ilmu itu tidak maslahat dan tidak bermanfaat. Maka Nabi selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Ya, maka kita ini kalau belajar, cari ilmu, ya digunakan untuk kemaslahatan, ya, untuk kebaikan. Gitu. Maka di dalam Islam itu ada istilah al-ilmu bi'amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu ibaratnya adalah pohon yang tidak berbuah. Jadi nggak ada manfaat, ya. Misalnya saya panjenengan ini tanam buah mangga depan rumah kita. Kita tanam mulai kecil, kita siram, kita pupuk, kita kasih semuanya. Setahun, 2 tahun, tapi tidak berbuah. Kita tunggu sampai 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, tapi tetap tidak berbuah. Maka kalau kemudian pohon ini sudah tidak berbuah, apa yang kita lakukan? Mungkin di antara kita ada yang memotong, dibuang, ya, kemudian diganti dengan pohon yang lain. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Tapi kalau pohon ini tadi berbuah, Pak, bisa untuk kita makan, bisa untuk kita jual, bisa untuk kita sedekahkan. Itulah ibaratnya ilmu yang manfaat. Ya. Tapi kalau tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Mungkin manfaatnya ya hanya berteduh, tapi setiap pagi kita harus menyapu. Atau mungkin untuk oksigen ya tidak masalah, tapi manfaatnya kecil. Berbeda ketika pohon itu berbuah, maka manfaatnya lebih luas. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita untuk selalu setiap ilmu yang kita dapat, maka kita gunakan, kita amalkan agar memberikan kemaslahatan untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa Nabi tadi adalah wa min qalbin la yakhsha'u, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Ya. Jadi untuk jadi khusyuk itu kan, ya kita itu kadang sama-sama untuk menjadi khusyuk itu kan ya perlu perjuangan, Pak. Kadang kita sholat, khusyuknya di sujud saja. Kadang kita sholat, khusyuknya di niat saja ketika takbiratul ihram. Ya nanti ketika berdiri ini sudah pikiran kita kemana-mana. Ya. Maka Nabi selalu berdoa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Karena khusyuk inilah yang kemudian akan menjadikan kita itu kalau sholat itu ada efeknya. Orang kalau ibadah itu khusyuk, Pak, hatinya akan lembut, orangnya akan tenang, sifatnya akan positif, akan baik. Itu kalau orang khusyuk. Imannya bertambah baik, ketakwaannya bertambah baik, sosialnya bertambah baik. Maka kita belajar untuk menjadi orang yang khusyuk.
Ya kita semuanya belajar. Belum tentu kita semuanya, termasuk saya juga, kalau sholat ya belum tentu mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam kemudian kita khusyuk sampai memikirkan Allah. Pasti ada sesuatu yang terlewat di dalam pikiran-pikiran kita. Maka kita berusaha untuk khusyuk. Karena dengan khusyuk itulah akan menguatkan keimanan kita. Kemudian yang ketiga tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi berdoa, wa min nafsin la tasba'u, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada nafsu yang tidak pernah puas. Jadi nafsunya manusia itu tidak ada yang pernah puas, Pak. Kita punya rumah satu, pengen rumah dua, punya mobil satu, pengen mobil dua, punya pekerjaan satu, pengennya pekerjaan yang lain. Itu sifat manusia. Maka Nabi menyampaikan bahwa seandainya seorang anak Adam itu memiliki gunung emas satu, maka dia akan minta lagi yang keduanya. Sampai kemudian memenuhi mulutnya. Ya. Sampai begitu besarnya keinginan orang itu. Ilat turab, kecuali orang itu kemudian sudah mati meninggal dunia, maka berhentilah nafsunya di situ. Kalau kita masih hidup, apapun kita inginkan. Makanya Profesor Quraisy Shihab itu orang yang hatinya tidak pernah puas, nafsunya tidak pernah puas, itu ibaratnya orang yang minum air laut. Ya, semakin dia minum air laut itu, maka dia semakin haus. Ya, Pak, karena airnya asin, maka semakin kita minum ya semakin haus. Maka dia akan berusaha ambil terus. Ya. Beliau menyampaikan begitu. Maka Nabi selalu berdoa kepada Allah dari hati, ya, dari perilaku yang tidak pernah merasa puas. Karena pada hakikatnya semua manusia begitu. Ya, semua manusia begitu. Kalau kemudian nafsu ini tidak ada, nggak mungkin Pak ada koruptor di negara kita. Koruptor muncul, ya, itu karena apa? Untuk memenuhi nafsunya. Bayangkan yang terakhir kemarin itu yang ditangkap, motornya berapa, mobilnya berapa. Padahal kita itu kalau sudah punya rumah, sudah punya begitu, ini mungkin sudah cukup. Tapi karena nafsu kita, ya, motor ini kurang baik, harus punya motor ini, harus punya motor JP, harus punya ini, mobil harus ada Rubicon-nya, harus ada motor sportnya. Nah, itu karena apa? Nafsu kita. Nah, karena kita tidak mampu mengendalikan nafsu. Gitu. Tapi kalau kemudian batas rezeki kita hanya segitu, maka orang berusaha mencari batas rezeki yang di luar itu. Makanya yang haram-haram dia tarik, dia cari. Dia tidak memperdulikan bahwa hartanya itu halal atau haram. Makanya sebenarnya yang menjerumuskan kita kepada keharaman itu ya karena apa? Pengaruh nafsu kita. Ya, makanya ya negeri kita ya tidak bisa selesai, Pak, korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Memang manusia itu ya sifatnya rakus. Amerika saja yang sudah menjadi negara superpower dari militernya, dari ekonominya, mereka masih kepingin menguasai dunia. Perdagangan seluruh dunia ini diatur oleh mereka. Padahal ya wis mapan, Pak, wis negara gede wis begitu. Tapi karena apa? Sifat rakus manusia itu tidak akan pernah berhenti kalau kemudian dia sudah ila turab tadi, sudah mati, sudah dikubur dengan tanah tadi. Maka berhentilah orang itu dengan keinginan nafsunya. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa Nabi tadi adalah wa min du'ain la isma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada doa yang tidak didengar. Ya, kadang kita ini berdoa tapi kadang susah terkabulkan. Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis arba'in itu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkisah tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh dalam kondisi lusuh, ya, kemudian usut berdebu, kemudian dia menadahkan tangannya ini ke langit. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan, sedang makan aku itu haram, kemudian minumannya haram, kemudian pakaiannya juga haram,
dan perutnya dipenuhi dengan barang-barang yang haram, maka mana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Kalau kemudian cara kita, makanan yang masuk haram, minuman yang masuk haram, pakaian yang kita pakai haram, barang-barang yang masuk ke dalam rumah kita haram, Pak. Bagaimana mungkin kita kemudian berdoa kepada Tuhan kita, meminta kepada yang menciptakan kita, sementara keseluruhan yang ada di dalam rumah kita adalah sesuatu yang haram? Maka nggak mungkin kemudian Allah akan mengabulkan itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, aku berlindung daripada doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar disebabkan karena ini, karena sesuatu yang haram sudah masuk di dalam diri kita. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu berusaha, ya, berikhtiar, ya, untuk selalu menjadi orang-orang yang taat kepada syariat ini, taat pada Allah, taat pada nabinya. Al-Quran dan Sunnah kita jadikan pedoman. Insya Allah dengan mengikuti apa yang disampaikan Nabi, apa yang sudah ada di dalam Quran Sunnah, maka akan insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sya'ina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua ini saya sampaikan kembali, marilah kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, menguatkan, mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak hanya kita bekali dengan dunianya saja, tidak hanya dengan ilmu dunianya saja, tapi marilah anak-anak kita juga kita bekali dengan ilmu agama. Anaknya yang belum ngaji, dingajikan di masjid, di TPQ, biar anak-anak kita paham Qur'annya, bisa membaca Qur'annya, bisa membaca doa sholatnya, sehingga kita punya investasi anak-anak yang soleh dan solehah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi